دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, mengambil berkah, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Adinda Erin Zalia Nawawi, Qori'ah Internasional. Adinda Erin Zalia Nawawi merupakan juara 1 Internasional Tijan An-Nur di Qatar tahun 2023 dan juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran Internasional Mazamir Daud di Aljazair pada tahun 2023. Kepada Adinda Erin Zalia Nawawi kami persilakan. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa yu'minuna bil jibti wa taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
Bentar ya Pak Wali. Standby semua ya. Oke. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Guru kami, Ustadz kesayangan dan kebanggaan kita semua, Al-Ustadz Datuk Seri Ulama Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LCMA di Masjid Al-Fatih dan Al-Quran Center, Kota Binjai. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Tuan Guru kami, Ustadz kesayangan serta kebanggaan kita semua, yaitu Al-Ustadz Datuk Seri Ulama Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LCMA di Masjid Al-Fatih dan Al-Quran Center, Kota Binjai. Geser sedikit bang, biar dapat semua. Satu. Bang, geser sedikit bang, biar dapat semua. 1, 2, 3, senyum. Jumlah Pak, 1, 2. Sekali lagi Bapak, 1, 2. Izin selesai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan, telah hadir bersama kita yang kita tunggu-tunggu. Penceramah nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Datuk Seri Ulama Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LCMA. Terima kasih Pak Ustadz, selamat datang ke Kota Binjai, kota yang sangat kami cintai, kota yang sangat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa mancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Pemimpin itu bahasa Arabnya, pemimpin umat Islam Amirul Mukminin. Pemimpin itu bahasa Arabnya Amir. Kalau pemimpin Binjai, nama bahasa Arabnya Amir Hamzah. Dia mesti didampingi oleh orang yang baik. Ada orang baik tapi tidak mau berjuang. Ada orang mau berjuang tapi nggak baik. Orang baik mau berjuang, bahasa Arabnya Hasanul Jihadi. Jadi sudah komplit lah paketnya ini. Insya Allah Binjai ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hari ini musabaqah tilawatil Quran tingkat kota Binjai yang ke-57 dibuka. Jangan nanti saat pelaksanaannya hanya tinggal Dewan Hakim, peserta dan ofisial. Maka sekolah-sekolah, ibu kepala sekolah, TK, SD, SMP, SMA dibuat bergiliran untuk datang. Jangan sekali tumpah ruah habis itu nggak ada lagi. Kira-kira ini siap atau tidak siap? Dari bunyinya macam nggak siap. Nah ini nanti SD ini, SMP ini, supaya anak-anak ini termotivasi menengok peserta-peserta. Ada yang hafal Quran 5 juz, hafal Quran 10 juz, 20 juz, 30 juz, tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Indonesia. Ada yang suaranya tak bagus tapi tulisannya bagus, kaligrafi. Ada yang tulisannya bagus, ada yang tulisannya kurang bagus tapi suaranya bagus, itulah dia tilawah. Ada yang suara kurang bagus, tulisan juga kurang bagus tapi hafalan bagus, itu tahfiz. Tulisan tak bagus, suara tak bagus, hafalan tak bagus, mati aja. Wah, kejam kali lah Pak Ustaz. Tidak ada manusia ini yang tidak punya potensi. Masing-masing kita ini punya potensi. Kenapa ini yang saya pesankan? Karena banyak sekali musabaqah tilawatil Quran yang tidak ada peserta yang ikut menyaksikan. Hanya sekedar Dewan Hakim sama utusan dari kecamatan-kecamatan, ramai pembukaan, ramai penutupan. Ustadz kok tahu? Karena saya jadi Dewan Juri MTQ selama 10 tahun sebelum viral. Sesudah itu ceramah pembukaan aja lagi. Nah ini poin yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, apalah tujuannya MTQ ini dibuat? Dulu ada seorang profesor, kata dia MTQ itu hapuskan aja karena menghabiskan APBD aja. Apalagi sekarang ini efisiensi. Dibawalah dia menengok MTQ. Setelah ditengoknya ada anak kecil hafal Quran 30 juz tafsir bahasa Arab, meleleh air matanya. Inilah yang tak ada di kampus, ini hanya ada di musabaqah tilawatil Quran. Selama ini saya menolak karena saya nggak tahu, kata dia. Tapi setelah ini laksanakanlah terus. Insya Allah akan lahir putra putri dari Binjai ini yang akan mewakili Binjai di ajang internasional, insya Allah. Amin. Ada satu kabupaten juara 1, bawa ke provinsi juara 1, bawa ke nasional juara 1, diutus ke luar negeri, sangkut di imigrasi. Pas dicek, rupanya paspornya bermasalah. KTP-nya 2. Setelah telusur kok bisa KTP-nya 2? Rupanya pemain naturalisasi. Gara-gara bupati wali kota mau juara, gubernur mau juara, akhirnya dipakailah anak orang dari jauh. Ini tidak terjadi di Binjai. Ini yang saya sebutkan ini terjadinya di Konoha. Adapun di Binjai ini memang asli anak-anak putra daerah kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada tim ofisial ini yang merasa ini kayaknya Ustaz Somad ini udah dapat bocoran ini. Enggak, saya ceramah itu enggak pernah saya cari-cari bahan. Saya sampaikan apa yang terlintas di pikiran saya saja.
Makanya mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Hai Besti. Nenek-nenek, kalau anak gadis mana kita berani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ramaikan ini tiap hari. Yang kedua, jangan pakai pemain naturalisasi, asli putra daerah kita. Kira-kira yang saya sampaikan ini bagus apa tak bagus? Yang ketiga, jangan hanya meriah Quran waktu MTQ. Ini hanya spirit, ini hanya semangat. Setelah ini nanti habis MTQ ke-57, kantor wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala yang tak berkepala, pagi sebelum dimulai kantor ngaji dulu 20 menit. Bagus? Kepala dinas ngaji, dinas ngaji. Selagi kekuasaan masih ada, selagi tanda tangan masih laku, pakai. Jangan nanti tunggu, jangan tepuk tangan masih panjang. Kenapa Ustadz semangat kali ini? Saya di Sumatera Utara ini datangnya sekali aja setahun. Datang hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ini terakhir hari Senin. Habis ini nanti kami langsung ke airport. Ini sebetulnya saya ini ibarat lampu sudah 5 watt, sudah habis tenaga. Suara pun udah habis sudah. Tapi kenapa hari ini saya masih berapi-api? Karena yang di hadapan saya ini orang-orang yang masih aktif, masih punya jabatan. Pakai jabatan untuk menolong agama Allah. Takbir. Nah, kalau takbir berarti udah 15 menit ceramah. Bupati kumpulkan kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kalian semua 20 menit masuk kantor baca Quran. Begitu. Bisa atau tak bisa? Bisa. Yang nggak mau non-job. Apa gunanya ada jabatan? Apa gunanya ada tanda tangan? Apa gunanya? Ah, ini semua. Begitu juga dengan Ibu Ketua DPRD. Menjuah-juah kita kirim. Ah, Ibu Ketua DPRD, kumpulkan semua anggota dewan. Adapun saudara kita yang tidak seagama, kita tidak boleh paksakan. Itu yang berdiri tolong duduk. Ku tengok ibu itu udah mau mengabuk. Itu kelompok emak-emak garis keras. Hai guys. Nah, begitu cara menghibur mereka. Daripada melayang selop dia ke muka. Ibu anggota Hah? Naik ke atas. Berani kali kalian nyuruh aku. Kalau aku naik ke atas jauh, kalau saya berdiri ke atas jauh. Saya kalau jauh ceramah sama orang tak nampak saya biji matanya. Aku nggak bisa jauh dengan kamu. Itu aku ngomong mesti dekat di sini. Nah, adapun dia nggak nampak pakai teropong kalian dari sana. Nah, yang belakang pula melambai. Kalian nggak tahu aku udah begini. Bapak Kapolres, kumpulkan semua Kapolsek, kumpulkan semua Babin Kamtipmas, baca Quran. Bisa apa tak bisa? Bisa. Bapak Kapolres kita, pripun kabare panjenenganipun? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Pengadilan Negeri, ambil martil. Dia kan hakim, pakai martil. Mumpung martil itu masih laku, pakai. Jabatan masih ada, gunakan. Bapak Dandion, Bapak Dandim masih pakai seragam, masih pakai pistol, pakai. Tapi orang yang tidak seagama dengan kita, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, enggak usah kita urus. Mereka punya pendeta, mereka punya tokoh agama, biarkan dia baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan surat-surat Rasul Paulus. Ustaz kok tahu? Aku kan nengok di internet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gurunya gak bisa mengaji nih kalau nggak pakai guru. Minta sama Prof Jamil, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Ketua MUI Kota Binjai. Gak bisa ngaji nih nggak berguru. Ambil handphone, download Quran digital, baca sendiri.
alama. Nah, alama tulisannya situ. Alama. Kenapa bisa orang baca Quran alama? Karena tidak berguru. Mobil kita kalau rusak ke bengkel, handphone kalau kita rusak servis, AC kita kalau rusak. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat AC? Nampak kuasa di situ. Dan di sini panasnya minta ampun. Macam di padang mahsyar kurasa. Patutlah disediakan air kanan kiri biar hati kita sejuk. Kalau mobil kita rusak, bawa ke bengkel. Tapi kalau masalah agama, serahkan ke Majelis Ulama Indonesia. Kenapa dikatakan majelis? Karena di dalamnya ada utusan Muhammadiyah, ada utusan NU, ada utusan Matlahul Anwar, ada utusan Perti, ada utusan Persis, ada utusan Al-Jam'iyatul Wasliyah, utusan-utusan ormas Islam bersatu dalam Majelis Ulama Indonesia. Mintakan ke LPTQ supaya ustadz-ustadz itu ku tengok kresek duit udah mulai jalan. Biasanya kalau di tempat lain pas ngumpul duit sedekah itu pakai kotak, tapi di Binjai ini sengaja pakai plastik supaya nampak mana masa berjuang, mana masa merdeka. Kalau merdeka itu dia udah senyum Soekarno-Hatta 100.000. Tapi kalau masih berjuang bawa golok 1.000 perak. Ku tengok pas kresek ini lewat, banyak yang khusyuk mendengarkan ceramah biar supaya kresek itu lewat. Isi juga Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz tiba-tiba baca doa berzikir? Karena menengok kresek lewat tadi, banyak jamaah ini hatinya mulai nggak tenang. Aku pas nengok Ustaz itu ceramah hatiku tenang, tapi begitu duit ini lewat langsung jantung itu kalau dia normal bunyinya macam jantungku inilah normal. Tapi kalau dia nggak normal, kenapa jantung itu nggak normal? Sebabnya dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga lewat kotak sedekah. Duit yang masuk ke dalam kresek itu tidak ada seperak pun dibawa Ustadz Somad ke pondok pesantren Mahat Az-Zahra di Riau, nggak ada. Itu semuanya tinggal di Sumatera Utara. Ini kujelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Itu sengaja pakai kresek bukan kotak supaya apa? Yang lupa membawa duit silakan masuk cincin gelang rantai. STNK BPKB surat tanah. Masukkan. Yang ada gigi emas masukkan. Ibu punya cincin, punya rantai, punya gelang, gelang kaki, punya anting, punya subang, mati habis diambil, nggak boleh suuzon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini Al-Qur'an ini mesti kita hidupkan. Jangan di MTQ saja. MTQ ini hanya sekedar syiar. MTQ ini hanya sekedar show force. Show artinya menunjukkan, force artinya kekuatan. Supaya orang-orang yang lemah-lemah baca Quran ditengoknya. Aku kalau baca Quran ini lemah lesu letoy loyo lunglai. Tapi kalau udah TikTok mau lompat-lompat macam ulat pinang sama ulat sagu. Tapi di Binjai ini Quran Masya Allah meriah luar biasa. Ini kamera ini hidup. Alhamdulillah. Soalnya di beberapa tempat pernah saya ceramah, pas saya tanya, "Dek, boleh minta rekamannya?" "Mohon maaf Pak, itu kameranya nggak hidup," katanya. "Kenapa kalian pasang?" "Untuk gaya-gaya aja."
Drone sudah menyala. Lambaikan tangan ke drone. Agak-agak setengah jam lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dah, turun tangan. Jangan lama-lama, basah ketiak. Apa yang diminta ke MUI? Minta 3. Berapa yang diminta ke MUI? Triple T namanya. T yang pertama tahsin, T yang kedua tahfiz, T yang ketiga tadabbur. Mohon maaf Prof Jamil, kira-kira nanti kalau masyarakat, kantor, polisi, TNI minta triple T, guru-guru dari LPTQ, dari MUI, siap ya Prof Jamil? Siap, kata Prof Jamil. Janji adalah hutang. Prof Jamil akan menyiapkan guru-guru yang bersertifikasi, yang berijazah, yang bersanad. Yang pertama, T yang pertama adalah tahsin. Jangan sampai anak kita pulang dari sekolah nanya, mak, non mati jumpa dengan kop gimana mak? Ya larilah kopnya, nonnya kan udah mati. Nggak tahu dia tajwid, nggak tahu dia tahsin. Min qab, ada qalqalahnya, ada ikhfa'nya, ada idghamnya, ada izharnya, ada gunnahnya. Itu namanya T yang pertama, tahsin. Yang kedua, tahfiz, menghafal surat-surat pendek. Wadduha dulu, wadduha, alam nasrah, al-hakumut takasur kalau bulan Ramadan, imam tarawih sampai ke An-Nas. Nanti tingkatkan ke atas supaya suami ibu malam tahajud bisa jadi imam. Boleh saya bertanya Bu? Gak usah jawab. Kapan ibu terakhir dibangunkan bapak untuk sholat tahajud? Nggak usah jawab. Aku nggak mau mempermalukan suamiku. Bapak nanti malam ambil air, percikkan ke wajah ibu untuk bangunkan tahajud. Wake up my darling, wake up my honey. Aku yang biasa menyiram dia pakai 3 gayung Pak Ustadz, sholat subuh. Ibu kalau suami tak sembayang jangan marah-marah. Bapak pun kalau istri marah jangan marah-marah. Bapak nyanyi aja, mama jangan marah-marah, nanti mama cepat mati. Ibu tak usah mengamuk, ibu tak usah marah, ibu bisikkan aja. Apa drone ini datang lagi? Ibu bisikkan aja ke telinga bapak itu dengan suara yang lembut, la ilaha illallah. Insyaallah. Pernah ibu coba? Pernah? Belum? Coba nanti malam. Siap? Siap pula orangnya. Takutnya awak bercanda, malaikat serius. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kalau kita disuruh jadi imam, paling tidak kita bisalah membaca surat-surat pendek. Suami jadi imam, imam tahajud malam, tapi jangan coba-coba langsung pakai suara jahar. Kalau mau latihan jadi imam itu, mau wali kota, mau gubernur, mau bupati, mau presiden, kepala kantor, mau dandim dan ramil dan yon, kapolres, kapolsek, kapolda, kapolri, nggak usah langsung sholat yang pakai suara, karena kadang kita grogi, hilang ayat itu. Sholat yang modalnya cuma takbir aja dulu, Allahu Akbar. Cuma ingat-ingat juga, kadang orang ini kalau saking groginya bangkit dari ruku pun Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Datang sekda di belakang, Sami Allah Pak, kata dia.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya hafal surat-surat pendek, di tempat saya di Ma'had Az-Zahra Pekanbaru Riau, kami buat TK, tamat TK hafal juz amma. Begitu tagline-nya. Tamat TK hafal juz amma. Jadi anak-anak ini tak asik menyanyi berjoget, menyanyi berjoget. Emak saya bulat gitu. Bulat emak saya, kalau tidak bulat bukan. Nah, itu buktinya banyak yang hafal. Cobalah kita robah. Yang pertama tahsin, yang kedua tahfiz, menghafal surat-surat pendek. Nanti kalau sudah berhasil, berapa lama anak-anak ini menghafal amma yatasaalun? 1 bulan. Kalau nggak percaya, tengok nanti. Buat acara menghafal 1 bulan amma yatasaalun. Nanti setelah itu adakan antar SD SMP se-Kota Binjai, adakan acara wisudanya. Wisuda alumni amma yatasaalun se-Kota Binjai di depan Masjid Al-Fatih. Siarkan hafal juz amma. Mantap atau tak mantap? Mantap. Insya Allah semua yang aku bilang ini mantap-mantap semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz berapi-api kali pagi ini? Katanya Ustaz Somad udah dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini sebetulnya saya ini semangat biasa aja. Saya ceramah ini biasa aja. Cuman sound sistemnya mantap kali. Gitu. Tapi suaraku di sini macam nggak kedengaran. Jelas suara saya di sana. Alhamdulillah. Memang ada model sound system begini. Di tempat orang bagus dia. Ke telinga kita nggak kedengaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tahsin, yang kedua tahfiz, yang ketiga tadabbur. Tadabbur itu artinya paham dia apa yang dia baca itu. Paham dia yang dibacanya itu. Maka paling tidak bacaan sholat aja dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya nggak menyuruh menghafal terjemah. Nggak perlu dihafal terjemah. Yang penting paham aja dulu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak usah diterjemah, hafal aja. Jangan pula sholat itu menterjemah. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Nggak usah diterjemah. Rupanya kalau habis makan tiwul ini lancar bahasa Inggris kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kantor-kantor, kantor dinas, Kapolres, Danyon, Dandim, Babinsa, Babin Kantipmas buat acara lomba memahami surat-surat pendek dan bacaan ayat Al-Qur'an. Kira-kira lomba-lomba begini bagus apa tak bagus? Bagus. Supaya apa? Supaya kita paham apa yang kita baca dalam sholat kita itu. Rupanya kalau kita nggak paham, nggak sah sholatnya. Sah. Dengan paham itu menambah kekhusyuan kita. Itu maksud saya. Supaya kalau kita sholat itu, kita mengerti, kita khusyuk. Karena sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kecuali di Turki. Di Turki pernah pada zaman raja namanya Presiden Mustafa Kemal Atatürk, tak boleh pakai bahasa Arab. Siapa yang pakai bahasa Arab dipancung kepalanya. Kalau sempatlah pakai bahasa Indonesia, oh nggak tahu kita entah macam mana hancurnya beribadah. Alhamdulillah sampai hari ini pemimpin kita adil dan amanah. Kita tidak dilarang untuk baca Quran, tidak dilarang untuk sholat berjamaah, tidak dilarang untuk pakai bahasa Arab. Takbir. 15, takbir kedua 15. Di mana-mana saya ceramah ini 60 menit. Tapi kalau di Binjai ini nengok botolnya kecil cukup 30 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu masih fokus? Masih semangat? Kalau ceramah saya sejam lagi masih sanggup? Aku udah mau mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini diturunkan Allah bercerita tentang yang tidak ada, yang belum ditemukan manusia. Ini air sungai. Ada sungai di Binjai ini? Sungai apa namanya? Sungai Binjai? Iyalah, itulah pokoknya. Ini air sungai.
Air sungai ini masuk ke laut. Laut pantai Sumatera, pantai timur. Kalau masuklah air laut itu ke Binjai, mati kita semua. Masuk air laut itu ke Binjai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari cuma umur kita di Binjai ini. Asin semua air tanah nih, asin semua air sumur. Mati kita karena tidak ada air minum. Kenapa air laut itu tidak masuk ke sungai? Disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air laut dengan air sungai ada pemisah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Inilah enaknya ceramah di Binjai ini. Orangnya hafal Quran. Kita bacakan aja pangkalnya langsung nyambung. Yang hafal juga, yang enggak digerak-gerakkannya aja mulut. Hafal kok yang dibilang Ustaz Somad tadi? Enggak. Terus ya namanya lip sync itu namanya. Matahari. Hebatnya lah orang Binjai ini ya. Udah jam 10 kurang 15 bisa pula matahari tak menampakkan diri. Kan hebat itu. Pakai pawang juga orang ini klaim. Hebatnya Binjai ini. Sudah jam 10 kurang 15 lampu masih hidup lagi, biar terang benderang. Di tempat lain malam pun mati lampu. Di Binjai ini siang pun menyala abangku. Hah? Menyala? Berapi aku kalau begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matahari itu bergerak atau tak bergerak? Kalau saya dalam ceramah itu ada bunyi-bunyi macam bertanya, nggak usah dijawab, nanti ku jawab sendiri. Ini matahari. Di samping matahari ini ada bulan, ada Neptunus, ada Merkurius, ada Pluto, ada Mars. Ini semua planet ini berputar mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari, Neptunus mengelilingi matahari, Pluto dan Mars mengelilingi matahari. Pertanyaannya, apakah matahari itu bergerak atau diam? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau kita ceramah di TV. Jawabannya ada dalam surat yang selalu Bapak Ibu baca. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil. Itulah enaknya ceramah di Binjai ini. Hafal orang ini. Walaupun Yasin. Asyamsu matahari, tajri berjalan, berlari. Tajri itu artinya berlari. Saking kencangnya matahari itu berputar sampai macam tak bergerak. Sama macam mobil sport. Kalau kita tengok itu velgnya itu berputar, saking kencangnya macam tak berjalan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Siapa yang menggerakkannya? Dzalika taqdirul azizil alim. Kenapa matahari tak menabrak bulan? Kenapa bulan tak menabrak matahari? Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun wa kullum fi falaki. Kenapa orang Islam baca Yasin tapi tak ngerti astronomi? Karena orang Islam baca Yasin kalau ada orang mati. Baca Yasin waktu ada orang mati bagus apa tak bagus? Bagus. Karena bacaan Al-Quran sampai kepada orang mati. Masa bacaan Quran sampai pada orang mati Pak Ustadz? Aku nggak percaya. Kalau kau nggak percaya, minta nama kau lengkap. Nanti kalau mati ku kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kirim WA. Masalah orang mati dikirimkan bacaan Al-Quran, sepakat 4 mazhab sampai bacaannya. Katanya menurut mazhab Syafi'i nggak sampai. Wa qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juz, kullahu, khatam 30 juz, kana hasanan, bagus, afdol. Di mana itu Pak Ustaz? Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa yang meriwayatkannya? Imam An-Nawawi, Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, tentang bacaan Quran untuk orang mati. Tak usah masalahkan, tak usah ributkan. Dulu ribut orang.
kata ini tak sampai, kata ini sampai. Berkelahi orang tuh gara-gara baca Quran sampai atau tak sampai. Sekarang udah tak berkelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama tak baca Quran. Dulu kata Al-Wasliyah subuh pakai kunut, kata Muhammadiyah tidak berkunut. Berkelahi orang tuh pakai kitab, pakai dalil. Sekarang udah tak berkelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Itu tidak terjadi di Binjai. Di Binjai ini orangnya semuanya main internet. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Musabaqah tilawatil Quran antar anak SD sekabupaten Asahan. Dikumpulkan semua anak SD sekabupaten Asahan, disuruh lomba baca Quran. Juara 1 nama anak itu dari SD Al-Wasliyah Kisaran, namanya Abdul Somad. Ini orangnya. Jadi aku ini sebetulnya viralnya udah lama, dari kecil, cuman waktu itu belum ada lagi Facebook. Diumumkan orang itulah keliling. Waktu itu zaman itu kalau ada maulid Nabi Isra Mi'raj pakai halo-halo. Jamaah Kisaran dan sekitarnya, hadiri nanti malam maulid Nabi yang akan membacakan Al-Quran. Juara 1 SD se-Asahan, Abdul Somad. Balik saya ke rumah, mak, nama aku udah dihalo-halokan orang itu. Di samping stasiun kereta api Gudang Siak di Kisaran, dipanggil lah yang akan membacakan Quran, Abdul Somad. Naik ke atas pentas, anak kelas 5 SD. Fotonya saya simpan sampai sekarang. Ini dengan MTQ ini kita sedang membuatkan sejarah untuk anak-anak kita, supaya nanti anak-anak kita kalau ditanya sama lakinya, bang, kau orang mana bang? Aku orang Binjai. Cemana lah dulu waktu kau kecil? Kami asik menumbuk batang pisang aja. Hari ini kita di Binjai sedang membuatkan sejarah untuk anak kita. Ketika nanti anak kita itu nikah, entah sama orang Jawa, entah sama orang Bugis, entah sama orang Banjar, entah sama orang Makassar, entah sama orang Papua, bertanya dia, bang, cemana tradisi kalian waktu masih kecil di Binjai dulu? Kami waktu itu acara tablik akbar, berkumpul semua qori-qoriah, dan waktu itu yang ceramah adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Waktu itu kata dia, entah ingat entah tidak dia, pokoknya gitu loh ceritanya. Dan mereka yang hari ini musabaqah, teringat aku pesertanya mana? Kenapa nggak ada? Official semua nih, gue tengok. Yang peserta angkat tangan. Oh, peserta. Mana pesertanya? Oh, masya Allah, tabarakallah. Sabar ya adik-adik ya. Nanti kalian dapat kursi insya Allah. Mereka yang hari ini ikut musabaqah tilawatil Quran, tingkat anak-anak, tingkat remaja, tingkat dewasa, tahun 2026 mereka ikut di kota Binjai. 2036, 2046, 2056 mereka yang akan jadi Kapolda Sumatera Utara. Mereka yang akan jadi Dandim dan Panglima. Mereka yang akan jadi Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Mereka lah yang nanti akan mengajak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor baca Quran, karena mereka alumni dari musabaqah tilawatil Quran. Dan mereka yang akan mengundang Ustaz Abdul Somad nanti tahun 2055 untuk musabaqah tilawatil Quran yang ke-87. Saya diundang mereka. Waktu itu Bapak Ibu udah meninggal. Saya masih hidup. Saya masih hidup. Cuman nggak bisa lagi aku berdiri. Disediakan mereka kursi di sini. Duduk aku bilang. Nah, ditelepon mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Dulu waktu Ustaz ceramah di tempat kami MTQ yang ke-57 di Binjai, kami peserta Ustaz. Sekarang kami sudah jadi kepala daerah. Kami mau ngundang Ustaz lagi. Masih hidup Ustaz? Masih, gue bilang.
Inilah hebatnya orang Binjai ini. Padahal aku bilang dia mati, ketawa juga dia. Itu menunjukkan hatinya bersih dan dia tak punya masalah hidup. Ini orang-orang Binjai ini orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Nah, kalau aku tengok dari senyumnya ya, aku tengok dari senyum. Orang kalau banyak masalah nggak bisa senyum lepas begini, tertahan dia. Dia lepas senyum. Mudah-mudahan yang ada utang segala lunas sudah. Banyak juga ternyata. Kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Kenapa Ustaz dari tadi asik menengok ini? Ini kalau di Binjai apa namanya ini? Beduk tuh orang Jawa. Kalau kampung kami orang Melayu namanya tabuhan. Tabuh. Kenapa Ustaz menengok tabuh? Karena dulu kalau udah jam 6 saya cepat-cepat dari rumah supaya bisa tidur di dalam tabuh. Siapa yang cepat datang bisa tidur dalam tabuh, tidurlah kami gini. Asal datang kawan mau masuk, aku udah duluan. Menengok tabuh, mengingat masa lalu. Apa masa lalu yang sudah kita ingatkan untuk anak kita? Jadi kalau hari ini ada yang belum menikah, yang gadis, yang lajang, di mana ayah jumpa sama mama dulu, kata anaknya. Kami jumpa waktu acara musabaqah tilawatil Quran, kami nyari mie ayam, jumpa sama mak kau, kebetulan pembukaan. Pas acara itu rame, pas rame-rame itu aku tengok lah mak kau. Jangan sampai anak kita bertanya, nggak bisa kita menjawab. Mak. Ya, cuman mak jumpa sama ayah dulu, ditangkap security. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat security? Ku tengok Satpol PP. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. MTQ ini menciptakan sejarah untuk anak-anak kita karena mereka yang akan berjuang di masa yang akan datang insyaallah. Amin. Bapak Ibu bawa anak keliling tengok stan-stan ini. Stan PKK. PKK itu apa kepanjangan PKK ini? Pak Babin, apa kepanjangan PKK ini, Pak Babin? Aku nggak tahu. Dulu kata orang PKK ini perempuan kurang kerja. Mana pula itu panjangan PKK? Tengoklah karya-karya mereka di dalam. Dulu waktu MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Asahan dibuat di lapangan, lupa aku entah apa nama lapangannya, di Kisaran. Di bawah almarhumah emak inilah saya menengok stan-stan nih. Ada satu stan polisi. Stan polisi, ada polisi patung di situ. Takut saya lewat. Kata mak saya, kau dulu waktu kecil takut betul sama polisi. Asal lewat situ takut. Ada stan polisi, ada stan kedokteran. Disitulah saya tengok di dalam toples ada maaf cakap bayi yang prematur dimasukkan untuk menengok bagaimana pertumbuhan janin. Jadi masa kecil sudah menengok. Makanya nanti bapak ibu bawa anaknya untuk menengok-nengok situ. Kalau dia minta belikan, bilang ini nggak dijual. Boleh mah, ini nggak dijual. Merengek dia lagi, diam. Ada polisi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya begitu sampai tadi Pak Wali datang kemari ini, memori saya balik lagi ke Kisaran Asahan tahun 1986 saat musabaqah tilawatil Quran, saat pembukaan. Kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Dan kalau penduduk Binjai ini beriman, Allah nggak minta banyak-banyak dari kita. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Binjai ini beriman, wattaqau, bertakwa. Cuman dua yang diminta Allah, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatin, akan turun barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Insyaallah dengan Al-Quran ini Binjai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz Somad kami tengok dimuliakan luar biasa, pakai mobil mewah, mobil panitia. Turun tadi pakai sorban merah, diganti dengan Pak Wali dengan sorban putih, supaya jangan nampak kali kita mendukung Manchester United, kita mendukung Palestina. Begitu turun Ustaz disambut, dimuliakan, diajak berfoto-foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload.
Habis itu Ustaz dipersilakan duduk. Saya memang dimuliakan, dinaikkan ke atas tangga, didudukkan di atas kursi, berada di depan Bapak Ibu. Tapi anak-anakku, Bapak Ibu yang ada duduk di atas lantai yang tak beralas, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Somad. Diaminkan orangnya pula. Memang nggak bisa orang Binjai ini diajak sandiwara. Lurus-lurus tabung aja orang. Maksudku begitu supaya untuk mengobati hati kalian, tapi jaga juga perasaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, papan-papan bunga begitu banyak mengucapkan selamat sukses MTQ Binjai yang ke-57. Semua pentas akan berakhir. Semua tokoh ada zamannya, semua zaman ada tokohnya, semua orang ada masanya, semua masa akan ada orangnya. Akhirnya dunia ini akan sepi. Dulu Kesultanan Melayu Langkat, Sultan meninggal menghadap Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Selagi jabatan masih ada, selagi tanda tangan masih laku, bangunlah masjid. Ini dulu tempat tak baik nih Pak Ustadz, tempat maksiat nih Pak Ustadz, tapi bisa diratakan, didirikan masjid. Allahu Akbar. 45 menit. Kalau Ustadz Somad yang ceramah, Ustadz Somad ceramah ke masjid kami Pak Ustadz, tema pengajiannya apa? Ya lagu lama lah Pak Ustadz, ya dana ya dana, ya dana ya dana, masjid kurang duit. Bebui mulut kita ceramah, masuklah duit 2000 perak. Tapi kalau bupati, wali kota, gubernur mau bangun masjid, tanda tangan, tengok kemana arah tanda tangannya. Kalau tanda tangannya ke atas, berdiri 2 menara. Binjai ini kaya apa miskin? Dari mana Ustaz tahu Binjai ini kaya? 25 kubah emas di atas, 10 kiri, 10 kanan, 5 di tengah, sesuai dengan jumlah Nabi dan Rasul. Jangan-jangan orang Binjai pun nggak sadar selama ini. Begitulah kayanya Binjai ini luar biasa. Dulu Kesultanan Langkat, Kesultanan Delhi, Kesultanan Asahan, Kesultanan Serdang, yang paling kaya di antara semua kesultanan ini adalah Kesultanan, ya nggak tahu. Tengoklah sejarah. Minyak, begitu Belanda menuduh Syekh Abdul Wahab Rokan Tuan Guru Besilam memfitnah, akhirnya beliau meninggalkan Besilam. Apa yang terjadi? Kering sumur-sumur minyak itu. Begitulah kalau ulama-ulama, musuh-musuh Allah memusuhi ulama, tapi begitu beliau kembali, mengalir minyak itu balik. Kenapa? Kuasa Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya kalau negeri ini mau dijaga Allah, masjid tetap diramaikan dengan sholat berjamaah. Al-Fatih. Al-Fatih artinya sang pembebas Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya pembuka. Makanya surat itu disebut pembuka Al-Quran, namanya surat Al-Fatihah. Ini memang cocok ini Al-Fatih. Kenapa? Karena ini dulu tempat tak baik, dibuka menjadi tempat yang baik. Dan ini memang cocok Al-Fatih, karena ini pembuka mau masuk ke pintu tol. Habis ini masuk tol kan? Makanya kenapa Ustaz ingat tol? Karena kami langsung masuk, langsung ke airport nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang Ustaz pikirkan menengok kanan kiri? Yang kupikirkan cemana aku mau pulang nanti. Terkepung kami udah. Makanya sebetulnya saya naik ke atas tadi mau nengok, saya tengok penuh juga di kanan kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah syiar meriahnya, beginilah kita ramainya. Mudah-mudahan bersama kita di Binjai ini, bersama juga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kertas itu terbuat dari kayu yang di hutan dipotong, itu masuk ke pabrik kertas, dibuat jadi bubur namanya pulp, P-U-L-P, pulp, bubur kertas.
Kalau memang kertas itu dari kayu, kayu kan hitam, kenapa kertas itu putih? Dicuci pakai batu kapur, di blender kayu besar-besar itu, habis itu dicuci pakai batu kapur, keluar sampahnya macam dodol hitam, dicuci, cuci bersih, baru masuk ke sungai. Kalau langsung masuk ke sungai, mati ikan kita. Lalu kemudian kertas nasibnya macam-macam. Ada kertas yang naik ke atas meja wali kota Binjai. Itulah dia surat keputusan wali kota pengangkatan kepala dinas. Dicium kertas itu sama kepala dinas. Tapi nasib kertas ada yang malang. Di atas meja mie ayam dan bakso. Diambil untuk mengelap mulut, habis itu dibuang, dicampakkan. Makanya kata perempuan, jadi kalau anggap aku ini tisu. Ada kertas yang paling malang lagi, bulat bergulung-gulung di dalam WC toilet. Nggak usah lagi kita bahas, hilang selera makan kita nanti. Tapi ada kertas yang asalnya sama dari hutan, dari kayu, tapi kertas ini tak boleh dipegang kalau tidak berwudu. Kertas ini dipeluk dan dicium. Kertas itu dimuliakan karena di kertas itu ada ayat Al-Qur'an. Masih fokus? Masih sadar? Yang saya sampaikan ini paham? Apa maksudnya? Walaupun dari kayu, walaupun dari hutan, walaupun hitam, tapi kalau dia ditulis ayat Quran jadi mulia. Mulut anak kita mulia karena membaca Quran. Pikiran anak kita mulia karena mengingat Al-Quran. Hatinya menjadi mulia karena Al-Quran. Dan saya dimuliakan di Binjai ini karena Al-Quran. Doakan supaya anak cucu Ustadz Somad menjadi penghafal Quran. Saya terus terang kalau MTQ ini memang rasa sedih lah saya. Kenapa? Habis waktu. Pulang saya dari Mesir membawa titel LC, dari Maroko membawa titel MA, LCMA. Apa kata mak saya? Kau tidak qori, aku ingin punya anak qori. Mak saya bercita-cita saya ingin jadi qori, tapi saya tidak qori. Saya hanya ustadz, dosen, mengajar di kampus, berceramah. Di kampus pun udah kena pecat pula. Oh tidak pecat, saya mundur sendiri. Bagi saya mengajar tidak hanya sekedar di kelas, walaupun setiap 6 bulan sekali saya tetap beri kuliah umum di University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam karena saya sebagai visiting professor. Saya cuma mau ngasih tahu saya keluar negeri, itu aja sebetulnya. Karena Al-Quran, karena mak saya sangat ingin, karena saya tak tercapai cita-cita, itulah saya buat pesantren tahfiz Quran. Yang laki-laki namanya Nurul Azhar, yang perempuan namanya Az-Zahra. 1 tahun gratis 25 orang laki-laki, 25 orang perempuan, 25 orang laki-laki, 25 orang perempuan. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 25, 25, 25, 75, 25, 25, 25, 75, 150 laki-laki, 150 perempuan. Oh kaya Ustadz, banyak duit Pak Ustadz. Kenapa Ustadz buat bisa gratis anak-anak? Duitnya dari channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi kalau Bapak Ibu menonton ceramah Ustadz Somad, Ustadz, aku nonton Ustadz cuma 5 menit, sisanya Ustadz menonton aku. Karena dia nonton pas mau tidur. Hidup terus. Itu duitnya mengalir ke channel UAS Abdul Somad Official. Dan saya tak pernah mengambil duit YouTube itu seperak haram, karena semuanya masuk ke rekening yayasan, beli minyak, gaji guru, listrik, air, dan lain sebagainya. Kenapa lah Ustaz ceritakan ini? Saya mau ngasih tahu, aku bukan pejabat, aku bukan PNS, aku bukan pengusaha, tapi kita masih bisa berbuat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tanahnya luas di Binjai ini, buatkan rumah Quran, buatkan sekolah Al-Quran. Saya mau tidak hanya sekedar tablik akbar. Selesai ini datang orang Binjai ke ketua MUI, Prof Jamil, itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa Bu? Enggak tahu. Prof Jamil, tolong carikan anak Sumatera Utara yang hafal Quran, bisa baca kitab,
supaya mimpin pondok pesantren, bangunkan kelasnya, bangunkan asramanya, itu yang mengalir nadi. Kaya bukan karena mobilnya mahal, kaya bukan karena jamnya mahal, kaya kalau dia bisa buat sekolah gratis bermanfaat untuk umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Takbir. 60 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Selama 1 jam ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak dan ibu. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Ada pantun khusus untuk Pak Kapolres karena dia dari Surabaya. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena kita semua. Saya, mana protokol tadi? Saya diminta baca doa tadi, tapi ada ketua MUI. Kasih mikrofon ke Prof Jamil, kita minta keberkahan beliau. Jangan kemana-mana, karena puncak dari tabligh akbar adalah doa. Minta kasihkan mic ke beliau, biar beliau berdoa supaya kita semua dikabulkan Allah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh berjumpa dengan jodoh yang baik-baik. Banyak kali yang membelaki. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling meriah sekali lagi untuk Datuk Seri Ulama Profesor Dr. Haji Abdul Somad Batubara LCMA. Berkenan datang ke Kota Binjai dan masyarakat Kota Binjai merasa sangat bangga dan terharu akan melanjutkan rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran